Di video ini kita mau belajar mengenai persamaan trigonometri yang kita bentuk menjadi persamaan aljabar. Nah, rumus yang harus kalian ingat itu rumus-rumus sudut rangkap biasanya ya. Ingat bahwa sin 2x itu bisa diubah menjadi 2 sin x cos x, dan cos 2x itu bisa diubah menjadi 3 kemungkinan. Bisa 2 cos kuadrat x min 1, bisa 1 min 2 sin kuadrat x, bisa cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, di sini dicontohkan soal pertama yaitu sin 2x min sin x sama dengan 0. Nah, ini ada sin x, di sini dibentuk sin 2x. Sin 2x bisa kita ubah menjadi bentuk yang paling atas ini ya. 2 sin x cos x min sin x sama dengan 0. Nah, di sini ada sin yang sama, jadi kita boleh pindah, kita buat seperti ini. Dari bentuk ini tahu ya, ini sinnya kan sama, kita faktorkan, sinnya keluar. Nah, kemudian 2 sin x cos x kita bagi sin x, hasilnya adalah 2 cos x. Sin x bagi sin x hasilnya 1, karena tadi minus berarti minus 1. Nah, sehingga di sini diperoleh bahwa sin x sama dengan 0 dan 2 cos x min 1 sama dengan 0, atau cos x sama dengan setengah. Nah, jadi kita mendapatkan dua hasil dari bentuk aljabar persamaan tadi. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita proses seperti persamaan trigonometri dasar. Ini nanti, ini bisa dibahas gini dulu ya. Sin x sama dengan sin 0. Dan kita bagi ini x sama dengan 0 plus k kali 360. Sedangkan yang satu x sama dengan 180 min 0 plus k kali 360. Lanjutkan ke bawah, diisi k dengan bilangan bulat. Di sini kalau k-nya 0, untuk k 0 berarti nilai x-nya adalah 0. Untuk k 0 nilai x-nya adalah 180 derajat. Untuk k sama dengan 1, x-nya 360, di sini x-nya untuk k1 adalah 540. Padahal tadi kita punya domain antara 0 sampai 360, tapi 0 nggak termasuk, jadi di sini TM, 360 juga TM, 540 juga TM. Nah, ini tadi baru dari yang sin x sama dengan 0. Nah, kemudian kita proses lagi untuk yang cos x sama dengan setengah. Cos x sama dengan setengah ini kita proses di bawahnya aja ya. Tadi kita dapat baru 1. X sama dengan 180. Nah, ingat cos X sama dengan setengah. Berarti cos berapa yang nilainya setengah? Bisa kita ubah jadi cos 60 derajat. Nah, ada 2 ya, bisa jadi 2, bisa jadi X sama dengan 60 plus K kali 360. Dan satu lagi X sama dengan minus alfa ya, alfanya 60 plus K kali 360. Kita ganti K dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 60. Kalau kita ganti K ini 0 berarti X-nya min 60. Langsung TM ya ini, karena antara 0 sampai 360. Lanjut, K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti nilainya 420. Udah TM. Kalau di sini K-nya 1 berarti sudutnya 300 derajat. Ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah urut dari kecil yaitu 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Nah, contoh 1 seperti ini. Selanjutnya, contoh kedua, 2 sin kuadrat x min 7 sin x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini nih kan udah kayak bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Kita bisa misalkan dulu. Misal sin x sama dengan p. Jadi bisa diubah jadi 2p kuadrat min 7p plus 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan 2p min 1, p min 3. Berarti p kita dapat setengah, dan yang 1p sama dengan 3. Nah, baru kita ubah ke bentuk semula. P tadi adalah sin x. Sin x sama dengan setengah, dan sin x sama dengan 3.
Nah, kita tahu ya kalau nilai sin itu maksimum 1 dan minimum min 1. Jadi untuk sin X sama dengan 3 itu jelas tidak ada yang memenuhi. Berarti kita cukup proses yang sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Kita ambil sin 30 derajat. Terus bisa terbentuk dua persamaan, yaitu X sama dengan 30 plus K kali 3, 60. Dan X sama dengan 180 min 30 tambah K kali 3, 60. Atau di sini bisa sederhanakan, dikurangi dulu K kali 3, 60. Kemudian selanjutnya kita ganti nilai K dengan 0. Kalau ini K-nya ganti 0, berarti kita dapati X-nya 30 derajat. Kalau ini K-nya 0, berarti X-nya 150 derajat. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 390. Tidak termasuk ya dalam domain. Kalau ini K-nya 1, berarti 510 derajat juga TM. Jadi hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kita lanjut contoh soal ketiga, yaitu cos 2x min 3 cos x tambah 2. Nah, di sini yang masih bisa diganti-ganti itu cos 2x. Ya, kita ganti supaya menjadi bentuknya ada mengandung cos x. Nah, ingat ya, cos 2x tadi adalah, nah, bisa diganti 3 ini. Kita pilih yang persamaan pertama aja. Jadi 3 cos 2x ini bisa kita ubah jadi 2 cos kuadrat x min 1. Nah, kenapa? Karena di sini nih ya, ini sama-sama cos x ya. Jadi kita harus pandai-pandai menentukan mana yang bisa disubstitusikan ya. Kalau ini cos x ya kita ubah jadi 2 cos kuadrat x min 1. Kalau di sini cos 2x min 3 sin x misalnya, itu bisa kita ganti dengan cos 2x yang mengandung sin x, yaitu yang ini. Setelah itu kita boleh misalkan cos x sama dengan P. Jadi 2P kuadrat min 1 min 3P plus 2 sama dengan 0. 2P kuadrat min 3P plus 1 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan 2P, ini P, ini min 1 sama dengan 0. Kita dapati P sama dengan setengah dan P sama dengan 1. Nah, jangan lupa tadi P itu adalah cos X. Jadi cos X itu sama dengan setengah dan cos X itu sama dengan 1. Udah gini, kita pecah lagi nih jadi 2. Oh iya, jangan lupa cos X sama dengan setengah. Cos berapa yang setengah? Cos 60 derajat. Di sini cos X sama dengan 1. Cos yang nilainya 1 adalah cos 0 derajat. Kemudian dipecah jadi 2 persamaan. Lihat ya, kalau cos itu kan X sama dengan alfa plus K kali 360. Dan X sama dengan min alfa plus K kali 360. Dan yang ini juga, ini X sama dengan 0 plus K kali 360. Yang satunya X. Nah, karena ini sebenarnya 0 ya, min 0 ataupun 0 sama, kita bisa pakai salah satu aja. Maaf ini ya, geser sini. Ini kan 0 sama min 0 sama aja, kita nanti pakai salah satu aja, yang ini nggak usah dilanjutkan. Yang pertama dulu, kalau kita substitusikan K-nya sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan 60. Di sini X sama dengan min 60. Oh iya, ini tadi dengan batasan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan ya, ini 360. Nah, kalau ini 60, ini sini sudah. Ini kalau K sama dengan 1, berarti X-nya 420, ini TM. Kalau X-nya 1, ketemunya 300 ya, ini masih memenuhi. Yang 60 TM. Lanjut. Untuk X sama dengan 0 ini kita substitusikan K 0, berarti X-nya 0. Kalau K-nya 1, X-nya 360.
60 ya. Jadi ini memenuhi. Terus yang tadi yang memenuhi X sama dengan 60 dan X sama dengan 300. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 4, 0, 60, 300 dan 360 derajat. Ya, seperti ini. Contoh keempat yaitu sin 2x min 2 sin x sama dengan 0. Dimana di sini diberi batasan x-nya antara 0 sampai 360. Ya, 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 360. Di sini masih sin 2x. Ingat, sin 2x itu bisa kita proses jadi 2 sin x kali cos x. Dikurangi 2 sin x sama dengan 0. Di sini sama-sama ada 2 sin ya. 2 sin bisa kita keluarkan gini. 2 sin x cos x kalau dibagi 2 sin x masih tersisa cos x. 2 sin x bagi 2 sin x masih tersisa min 1. Nah, di sini udah dapat segini. Berarti kita bisa peroleh bahwa sin x itu sama dengan 0 dan cos x min 1 itu sama dengan 0. Berarti ini kan cos x-nya sama dengan 1. Nah, sin x sama dengan 0 kita proses dulu. Sin berapa yang nilainya 0? Yaitu sin 0. Ingat, sin 0 bisa jadikan 2 samaan, yaitu x sama dengan 0 plus k kali 360 dan x sama dengan 180 min 0 plus k kali 360. Kita substitusikan k sama dengan 0. Berarti x-nya 0 derajat. Di sini x-nya 180 derajat. Untuk k sama dengan maaf, ini tadi 0. Iya benar ya. Kalau k-nya 1 berarti 360 dan di sini 540. Yang 540 ini tidak memenuhi domain. Jadi di sini diperoleh sudah ada 3 penyelesaian. Kita selesaikan yang bentuk cos x sama dengan 1. Cos x sama dengan 1 berarti cos berapa derajat? Itu cos 0 derajat. Kita pecah jadi 2. Yang 1x sama dengan 0 plus k kali 360. Dan yang 1x sama dengan min 0 plus k kali 360. Nah, ini sama aja ya. Jadi kita nggak usah lanjutkan yang ini. Yang kanan nggak usah dilanjutkan. Kita cukup mengerjakan salah satu. Kita substitusikan k-nya 0 berarti x-nya 0 derajat. Kalau k-nya 1 berarti x-nya 360 derajat. Ya, di sini ada 2. Jadi tadi total kita punya 5 daerah penyelesaian. Kita buat himpunan penyelesaiannya 0, 180 dan nah, ini sama ya penyelesaiannya 0, 360 di sini juga ada. Di 3 penyelesaian. Contoh kelima yaitu bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini yang bisa diubah-ubah tuh cos 2x-nya. Gimana caranya biar cos 2x tadi diubah menjadi bentuk sin. Nah, ingat ya, tadi cos 2x itu bisa kita ubah jadi bentuk 1 min 2 sin kuadrat x tambah 8 sin x tambah 5 sama dengan 0. Kalikan ya, 3 min 6 sin kuadrat x plus 8 sin x plus 5 sama dengan 0. Min 6 sin kuadrat x kita pindah depan sendiri plus 8 sin x terus 3 tambah 5 itu 8. Kita bagi semua dengan negatif 2 ya. 3 sin kuadrat x min 4 sin x min 4. Nah, berarti kalau difaktorkan seperti apa? 3 sin x di sini sin x. Berarti 6 sama 2 ya. Ini kita plus sama dengan 0. Jadi ketemunya seperti ini. Nah, nanti sin x itu
itu sama dengan min 2/3 dan sin X itu sama dengan 2. Nah, yang sin X sama dengan 2 tadi jelas tidak memenuhi karena sin itu maksimum 1 dan minimum 1. Nah, oh iya, kenapa di sini tadi nggak dibuat permisalan? Kalau kalian udah bisa, nggak usah buat permisalan, nggak apa-apa. Langsung aja buat seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Sin X sama dengan min 2/3. Nah, di sini kan kita nggak ada sudut istimewa yang nilai sin X-nya 2/3. Nah, kalau memang ketemu soal seperti ini, kalian bisa selesaikan dengan kalkulator. Ya. Nah, menurut perhitungan kalkulator itu bahwa sin 0,67 atau sin 2/3 tadi adalah 42,067. Kita bulatkan saja, kita anggap bahwa 42 derajat gitu ya. Nah, tapi ingat 42 derajat. Tapi di kuadran berapa sin yang nilainya negatif? Di kuadran 3 atau 4 kan? Berarti itu bisa diubah jadi sin 180 tambah 42. Jadi kita anggapnya di kuadran 3 ya. Berarti sin X itu sama dengan sin 222 derajat. Sekarang baru kita selesaikan. Berarti X itu sama dengan 222 plus K kali 360 dan X sama dengan 180 min 222 plus K kali 360. Nah, jadi